Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salah seorang ulama berkata, perkataannya pendek tapi syarat makna dan menusuk jiwa. Dikatakan, rahmatul walidaini lil abna tabi'ah, wa amma birrul abna lil walidaini taklif. Kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya adalah tabiat, bersifat alami. Sementara bakti anak kepada orang tua adalah kewajiban, bersifat pilihan. Wahai para orang tua, Anda tidak perlu belajar mencintai anak-anak, karena cinta dan kasih sayang hadir secara alami di hati Anda. Tapi Anda harus bersungguh-sungguh dan bekerja keras untuk mendidik mereka, karena bakti yang mereka berikan kepada Anda bersifat kewajiban dan bentuknya adalah pilihan. Jika Anda sampai salah mendidik, bukan bakti yang Anda terima, justru kedurhakaan, dan pastinya amarah Allah akan menjadi balasannya. Karena Anda tidak berlaku amanah atas sesuatu yang berharga yang dititipkan Sang Pencipta kepada Anda. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mari kita jelaskan lebih dalam. Apa yang dimaksud kasih sayang orang tua kepada anak-anak adalah tabiat, bersifat alami dan fitrah, sementara bakti anak kepada orang tua adalah kewajiban, bersifat pilihan. Maksudnya, secara alami, Anda pasti akan mencintai, mengasihi, serta menyayangi anak-anak Anda, apapun kondisi mereka. Jika ditanya, kenapa demikian? Karena pada setiap hati para orang tua, bukan hanya pada manusia, tapi juga pada hewan, secara alami dan secara fitrahnya, Allah hadirkan rasa cinta dan kasih sayang. Kasih sayang yang Allah masukkan ke dalam hati setiap orang tua adalah bukti terbesar kasih sayang Allah kepada para hambanya. Allah menciptakan para hambanya, dan Dia tidak akan menciptakan mereka kecuali untuk menyayangi dan mengasihi mereka. Bahkan, hubungan antara orang tua dan anak ini Allah sebut secara langsung di dalam Al-Quran, surat Al-Balad. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, Mekah, dan kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertempat di kota Mekah ini, dan demi bapak atau orang tua dan anak yang dilahirkannya. Perhatikan kasih sayang induk kucing kepada anak-anaknya. Dia membawa anaknya dengan giginya yang tajam, tapi tidak melukai. Perhatikan induk burung, terbang jauh dengan makanan di ujung mulutnya, tapi makanan itu sama sekali tidak masuk ke dalam kerongkongannya. Jika ditanya, untuk siapa? Untuk anak-anak. Perhatikan hati seorang ibu dan hati seorang ayah ketika anaknya menderita sakit, tidur tak lelap, makan pun tidak terasa sedap. Semua keinginan orang tua hanya satu, kesuksesan anak-anak dan kebahagiaan mereka. Betapa hancurnya hati orang tua ketika melihat anaknya hidup sengsara dan menderita. Karena itu, anak-anak adalah kekasih Allah dan pusat kecintaannya. Allah tidak menciptakan mereka kecuali untuk mengasihi dan menyayangi mereka melalui kasih sayang orang tuanya. Oleh itu, mendidik anak dan memperhatikan kemaslahatannya juga merupakan kewajiban agama yang harus ditunaikan. Mendidik anak adalah sarana kedekatan yang luar biasa kepada Allah. Wahai para orang tua, sehebat apapun Anda, setinggi apapun kedudukan Anda di mata manusia, sebanyak apapun harta yang Anda kumpulkan, Anda tetap akan menjadi manusia yang paling sengsara jika ternyata jalan hidup anak-anak Anda tidak sesuai dengan harapan sebagai orang tua dan keinginan Sang Pencipta yang menciptakan Anda. Tidak ada lagi yang tersisa di tangan umat Islam saat ini, melainkan lembaran-lembaran kosong yang harus mereka isi dengan bijaksana, yaitu lembaran hidup anak-anak mereka. Lembaran-lembaran itu bisa saja menguntungkan dan tidak mustahil juga bisa merugikan. Di tangan Anda hanya ada dua pilihan: menjadikan anak-anak Anda sebagai aset akhirat yang pahalanya senantiasa mengalir tanpa berhenti meski Anda berada di dalam kuburan, karena nama Anda akan tetap abadi seiring dengan amal soleh yang mereka lakukan sepeninggal Anda. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'im bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman
dan keturunan mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan keturunan mereka dengan mereka, dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Quran Surat At-Tur ayat 21. Masya Allah, inilah janji yang luar biasa indahnya dari Allah Tuhan kita. Kita senantiasa akan terhubung dengan amal soleh yang dilakukan anak-anak kita sepeninggal kita kelak. Ataukah menjadikan anak-anak Anda sebatas aset di dunia yang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat jika sampai mereka bermaksiat kepada Allah ketika Anda meninggalkannya. Ketakutan dan kekhawatiran pastinya akan menjadi milik Anda. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Quran Surat An-Nisa ayat 9. Wahai orang tua, pilihlah dengan hati Anda, jangan salah pilih. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.